Jack, balik lagi sama gue di Persija Insight. Nah, di sini gue mau ngebahas tentang marahnya Thomas Doll. Dia ada kekecewaan dan ada dua bocoran pemain asing di beritanya ini. Nanti gue bacain, tapi sebelumnya lu subscribe dulu YouTube gue ini dan lu like dan lu komen. Kalau lu punya Instagram, lu follow juga Instagram namanya sama ini, Persija Insight. Gue mau nanya, kemarin pada bilang suara gue kecil, nah sekarang suara gue udah gede atau masih sama sebelumnya. Jadi gue masih coba-coba mikrofon gue yang salah atau settingan suara gue yang salah nih. Jadi lo komen bilang suara gue kecil apa besar gitu. Ini gue ngomongnya berusaha agak kenceng nih. Capek juga gue. Oke, jadi gue singgung yang masalah dua pemain asing dulu ya. Sebenarnya nggak dikasih tahu namanya, tapi dikasih tahu bocoran sedikit aja nih. Oke, gue mulai. Asisten pelatih Persija Jakarta, Ferdiansyah pun mengaku bahwa sang macan itu... Oh, sorry, salah gue. Nah, gue mulai dari awal. Gue kenapa jadi ke asisten Persija? Oke, Thomas Doll memberikan kisi-kisi terkait rencana mendatangkan sisa dua pemain asing bagi timnya. Saat ini Persija Jakarta baru merekrut dua pemain asal Eropa dengan negara yang sama, yaitu Kudela dan Kremenchik. Kedua pemain baru Persija Jakarta tersebut sama-sama berasal dari Republik Ceko. Persija Jakarta masih menyisakan kuota dua pemain asing baru yang belum direkrut. Satu Asia, satu Eropa. Gua nggak tahu ya, apa bisa dua-duanya Asia, apa harus satu Asia, satu Eropa. Gua nggak ngerti deh, harus kayak gimana tuh. Di sisi lain, kedatangan dua pemain asing Kudela dan Kremenchik memberikan angin segar bagi Persija Jakarta. Kedua pemain tersebut tentu memiliki spesialis yang berbeda. Kudela akan menjadi palang pintu pertahanan Persija Jakarta. Kremenchik akan menjadi daya gedor, bomber, pengganti Marco Simic. Gue nggak tahu nih, kayaknya bagusan Kremenchik dibanding Simic nih. Tapi Simic di zaman ini luar biasa banget. Kita nggak boleh lupain itu. Oke, gue lanjut. Nah, nanti nih gue lebih mikirin yang si kekecewaan si Thomas Doll ini nih. Oke, gue lanjut. Terbukti pada saat kedatangan dua pemain tersebut di tanah air, mereka langsung disambut hangat oleh Jackmania. Tak hanya publik Jackmania yang dibuat puas atas perekrutan tersebut, sang pelatih pun berharap banyak kepada dua Ceko ini. Persija sedikitnya telat mendatangkan pemain asing, tapi kita masih memiliki pemain muda dan senior. Kita harus melakukan semua persiapan ini langkah demi langkah, walaupun itu sebenarnya tidak mudah, kata Thomas Doll. Tapi yang pasti dua pemain Ceko, Kremenchik dan Kudela pasti akan banyak membantu tim. Untuk pemain Asia dan posisi tengah juga akan datang secepatnya. Jadi ini nih. Untuk pemain Asia dan pemain posisi tengah juga akan datang secepatnya. Gue nggak tahu lu komen di bawah, dikira-kira siapa. Tapi banyak yang bilang kalau pemain Asianya itu yang Australia, Tom Rogic kan udah enggak, tapi ada si Brandon siapa gitu namanya itu. Sama Eropanya gue nggak tahu nih siapa nih. Lu komen di bawah kasih tau gue. Saya senang dengan manajemen klub. Akhir-akhir minggu ini klub bekerja untuk mendatangkan pemain dengan cepat, ungkap pelatih Borussia Dortmund. Jadi gini, sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 27, 28, 29, 30. 3 hari lagi baru bisa. 3 hari lagi ini Eropa tuh rata-rata pemainnya habis kontrak di tanggal 30. Jadi 3 hari dari sekarang kontrak habis baru bisa diumumin. Mungkin gue yakin udah ada nama pemainnya tapi belum bisa diumumin aja. Kenapa kemarin bisa? Karena ditebus semua itu. Persija Jakarta menyisakan 2 slot pemain asing yang tersedia pada jendela transfer musim ini. Dengan spesifik, Macan Merah masih memiliki peluang mendatangkan 1 pemain asing non-Asia dan 1 pemain asing Asia. Pada pertandingan selanjutnya terakhir, kalah lawan Borneo, ya cukup disesalkan, tapi mau dibilang apa? Bentar. Oke, terbukti pada saat kedatangan 2 pemain tersebut tanah air. Oh, kok ngaca sih? Daftar. Nah ini. Hari ini saya memberikan pesan kepada pemain, kata Thomas Doll nih, bahwa tanpa pemain asing kalian juga harus berjuang untuk mendapatkan posisi inti. Jadi pertandingan kemarin itu sangat sayang disia-siakan oleh pemain kayak Taufik. Taufik itu menyia-nyiakan peluang, sayang banget. Padahal dia harusnya bisa ngebuktiin permainan terbaik dia ke Thomas Doll, karena ini pembuktian siapa yang jadi pemain inti nantinya. Kayak Taufik juga nggak yakin jadi pemain inti kelihatannya sih. Soalnya banyak kontrol bolanya yang lepas. Terus passingnya, penerimaan bolanya berantakan banget. Menurut gue.
Tapi seperti yang kita ketahui, bisa di permainan ini ada benar yang belum siap bermain. Yang kemarin gue di konten gue sebelumnya, Thomas Doll bilang pemain Persija ada banyak yang nggak siap bermain untuk 90 menit. Jadi di menit 70 udah pada ngos-ngosan. Hal itu bukan suatu pencapaian yang mengagetkan bagi Thomas Doll. Bagi pelatih 56 tahun ini, turnamen pramusim harus dimanfaatkan untuk meramu komposisi yang pas. Kemarin dia pakai formasi 3 back, mungkin yang berikutnya bakal 4 back. Karena dia masih gonta-ganti. Dia bilang di press conference, dia bilang kalau dia akan merombak line up-nya. Jadi bakal ada banyak pemain yang berubah nanti di pertandingan berikutnya. Oke, nggak penting, nggak penting. Dua pertandingan sebelumnya memang menurunkan pemain-pemain mudanya dan untuk pemain nggak penting juga. Ntar ya, gue baca-bacain. Lewat. Oke. Asisten pelatih Ferdiansyah pun mengaku bahwa sang macan muda itu memulai permainan dengan keraguan. Alhasil ya dikalahkan sama Rans 5-1 itu tuh. Malam ini kami memulai pertandingan dengan keraguan sehingga banyak hal-hal yang harusnya dilakukan tapi tidak terlaksana menurut dia. Nggak penting. Oke, sekarang gue mau komentarin press conference-nya di Persija tentang apa ucapan-ucapan Thomas Doll yang kecewa sama lapangan latihan dan federasi segala macam. Ditanya, dia bilang, oh tentang persiapan, dia bilang, kami mendapatkan lapangan latihan yang fantastis hari ini, sindiran dia. Saya baru kali ini melihat kondisi lapangan seperti itu. Ketika Anda ingin mengadakan suatu kompetisi, harusnya, dibilang, dipersiapkan dengan baik. Apalagi tempat latihan di sini harusnya disediakan dengan baik. Jadi gini, itu dari semua tim yang datang ke Borneo, ke sana Kalimantan sana, itu lapangan latihan yang disediain cuma satu. Dan dipakai sama semua tim dan bergantian selang 1 jam jatahnya. Otomatis rumputnya hancur. Pas giliran Persija latihan kemarin, hancur banget, dia bilang. Ini komentar dia yang cukup unik nih. Memang kami belum lama di sini karena sebelumnya tim U20 yang main. Tapi jika kami harus latihan di tempat seperti tadi, setiap hari itu tidak mungkin. Jelas mengecewakan atau memalukan gitu dia. Karena resiko cedera akan sangat resiko cedera akan sangat tinggi, kami tidak bisa berlatih normal. Dan syukurlah kami tidak lama berada di sini. Jadi Thomas Doll nggak betah di sono. Karena kamu tidak bisa berlatih dengan kondisi lapangan seperti itu, ini tidak bisa diterima, dia bilang. Ini yang lucu banget nih. Di Jerman, dengan kondisi lapangan seperti tadi, kami gunakan untuk mengembala sapi. Set, lu bayangin tuh. Bukan untuk para pemain bola, apalagi saya sangat kecewa karena perjalanan ke lapangan berjarak 30 menit. Bolak-balik jadi 1 jam dia habis. Tapi dia bilang lapangan kayak gitu di Jerman itu dipakai buat mengembala sapi. Gila lu. Jadi memang kalau pelatih yang bukan pelatih ya, kalau sepak bola yang benar kalau mau maju itu yang diperhatiin yang hal-hal kecil kayak gini. Lapangan latihan diperhatiin, terus lapangan pertandingan diperhatiin. Gue banyak nonton Liga Indonesia. Sebenarnya bukan nggak bisa nendang, pemain Indonesia itu bukan nggak bisa ngoper, tapi itu bola kalau kena rumput tuh begitu tuh. Ngerti gak lo? Jadi lapangannya nggak rata. Jadi ketika umpan terobosan mantul-mantul begitu mau ditendang ya pasti nggak tepat di kaki yang seharusnya. Jadi bolanya kemana-mana. Jadi memang kalau ini ya harusnya federasi sih, harusnya PSSI yang ngerapiin ini. Atau gue juga bingung sih harusnya dapat anggaran dari pemerintah atau apa untuk stadion-stadion ini. Tapi paling penting ya lapangan. Kalau lapangan jelek nggak akan maju bola ini. Sekarang kayak kemarin gue ngeliat Ronaldinho main, itu kesulitan juga. Dia biasa ngumpan terobosan pas mungkin bagi dia, tapi karena lapangan kita jadi mencong sono mencong sini. Jadi gitulah udah. Kita capek deh kalau ngebahas PSSI. Tapi intinya kesimpulannya Thomas Doll kecewa udah. Jadi mungkin dia udah nggak semangat buat pramusim ini dan kita udah gugur juga. Terus ada 2 bocoran pemain asing yang akan datang minggu ini ngomongnya ya. Gua ngomong tapi di berita atas ucapan manajemen minggu ini katanya. Karena gue yakin juga minggu ini. Soalnya kenapa? Karena tanggal 30 Juni ini kontrak para pemain Eropa pada habis. Mungkin baru bisa diumumin. Jadi bukan manajemen gak punya pemain asing. Punya tapi belum bisa diumumin. Catat tuh. Punya tapi belum bisa diumumin. Oke Jack. Jadi segitu dulu video gue, lo tonton video-video gue yang lain juga, mampir, subscribe juga, like, lo komen juga pendapat lo di sini.
Terus kalau misalkan lo ada tempat yang bisa gue kunjungin, anak-anak Jackmania suka ngumpul, nanti gue datang ke sana, kita bahas tentang Persija, kita ngobrol-ngobrol, kita nge-vlog di sana. Oke, Jack? Mania.